Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas izin Allah yang Maha Kuasa kita bisa bertemu di sini dalam ruang kajian Zoom online dalam keadaan sehat walafiat. Dan salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin, yang kami hormati seluruh ustadzah, ustazah rukun yang berkenan hadir dan juga pengurus rukun serta santriwati rukun yang kami sayangi dan juga teman-teman dari umum. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya para muslimah di sini? Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Sakit sedikit, Sakit Alhamdulillah sedikit, Bu sehat Aisyah. Sakit apa? Ustazah. kena flu. Nah, flu. Semoga Ya, lekas sembuh. amin. Amin. Ada yang sakit lagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. em, Bagi yang bisa membuka Al-Quran, silahkan dibuka Al-Qurannya. Kita sama-sama tilawah Quran Surah Al-Baqarah ayat ayat 216. Ya, silakan dibuka Al-Qur'annya. Baik, silakan boleh on mic, boleh silakan kita sama-sama ya baca Al-Qur'annya. Baik, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dalam amin. Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah tilawah bersama teman-teman semuanya. Bagi yang bisa on cam, silakan on cam. Tapi nggak bisa juga nggak apa-apa. Seperti biasa, saya fleksibel ya dengan teman-teman semuanya. Selama teman-teman ikut saja gitu ya, ikut saja itu udah alhamdulillah hidayah dari Allah gitu ya, dan kesempatan dari Allah. Jadi saya ngapresiasi teman-teman yang bisa meluangkan waktunya di Sabtu malam yang biasanya mungkin bagi beberapa teman-teman ini tempatnya waktunya istirahat ya, malam minggu gitu ya. Jadi tempat-tempat di luar sana ramai, rumah makan, kemudian tempat berkumpul dan lain sebagainya. Tapi kita di Rumah Quran Nur Hidayah berusaha insya Allah rutin ya. Setiap Sabtu malam kita mengadakan pengajian untuk charge iman kita.
dan juga saling memotivasi. Seperti yang saya sampaikan bahwa kajiannya rukun ini adalah tempatnya belajar dan mengajar. Jadi saya di sini menyampaikan kepada santriwati dan santriwati pun nanti juga bisa menyampaikan kepada saya. Curhat juga boleh, memberikan materi keilmuan juga boleh. Jadi sama-sama guru, sama-sama murid. Itu ya teman-teman semuanya. Kemudian kita doakan juga banyak santriwati yang pengen ikut, cuman selalu belum bisa, ada yang sakit, ada yang memang ada acara keluarga dan lain sebagainya. Dan seperti tadi saya sampaikan di grup ya, kita akan mengadakan doa bersama bagi teman-teman yang tadi list di grup pengen didoakan. Kalau mau didoakan sekalian silakan di list lagi ya. Kita berdoa bersama. Sementara hanya dua doa ya. Tadi tambah juga Bu Siti Aisyah lagi sakit. Kalau pengen tambah doa silakan boleh. Ngelis di kolom Zoom juga boleh, di grup juga boleh. Nah, baik ya, kita mulai berdoa. Bukti Tiwi Bapak Fajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jazati wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama saudari kita Uhti Tiwi, semoga diberikan kesembuhan. Hari ini sedang menjalankan kemoterapi. Dan atas nama saudara Bapak Fajar Sri Mulyo, semoga diberikan kesembuhan. Atas nama Bu Siti Aisyah, semoga diberikan kesembuhan. Dan juga teman-teman semuanya, para keluarga besar Rumah Quran Nur Hidayah yang sedang sakit, maupun keluarganya, maupun teman-temannya yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan apabila sedang ditimpa musibah, semoga diberikan kesabaran seluas samudra. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Lah, teman-teman. Masya Allah. Ya, banyak yang sakit ya. Semoga lekas sembuh. Amin. Nah, teman-teman yang sedang bisa on cam, silakan on cam. Belum bisa, nggak apa-apa. Disiapkan untuk alat tulisnya ya. Malam ini kita belajar. Kemarin itu saya mengisi kajian di Rukun. Alhamdulillah teman-teman kemarin Rukun mengadakan kajian di Turki. Alhamdulillah melalui wasilah Duta Dakwah Indonesia yang diinisiasi oleh Rukun ya, Duta Dakwah Indonesia. Kemarin kita kajian tentang kisah-kisah muslimah dalam Al-Quran. Jadi banyak kisah-kisahnya ya, ada banyak tapi saya rangkum jadi 4, yaitu kisah Bunda Khadijah, kemudian Maryam, Asiyah, dan Fatimah. Kemudian akhirnya saya berpikir dengan para pengurus untuk membuat kajian di Rukun, insya Allah series ya, series untuk kita bahas karena banyak yang request Ustazah kurang lama sesi tanya jawabnya kurang gitu. Pengen lebih dalam mengenal dan mencari hikmah dalam setiap cerita dan kisah. Dan akhirnya kita berinisiatif untuk dari kisah-kisah muslimah itu kita buat perkajian satu kisah ya.
Jadi sama-sama belajar. Hari ini perdana, jadi perdana kita bahas. Kemarin-kemarin kita bahas tentang Al-Quran ya, Al-Quran, kemudian pelatihan membaca Al-Quran, kemudian kita juga membahas tips juga menghafal Al-Quran dan praktek, kemudian membahas tentang kajian-kajian tematik yang umum. Nah, untuk malam hari ini dan insya Allah semoga istiqomah rutin ya kita akan bahas kisah-kisah muslimah. Untuk apa? Untuk kita jadikan teladan. Untuk kita jadikan orang-orang yang bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan. Karena saya rasa kehidupan kita dewasa ini sekarang ini terlalu banyak tontonan yang sebenarnya tidak perlu untuk dijadikan tuntunan gitu ya teman-teman semuanya. eh, Orang-orang yang dianggap hebat, tapi sebenarnya secara syariat Islam tidak. Orang-orang yang dianggap luar biasa, tapi sesungguhnya dalam agama kita tidak, gitu teman-teman semuanya. Maka sebenar-benarnya teladan adalah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga, orang-orang yang kisah-kisahnya diabadikan dalam Al-Quran, orang-orang yang sudah dijanjikan Allah mendapatkan tempat terbaik di akhirat nanti. Itulah sebaik-baiknya teladan kita. Bukan teladan-teladan yang sebenarnya kita jadikan tontonan setiap hari, dipertontonkan setiap hari di media sosial, di televisi. Cukup miris ya teman-teman semuanya. Em, saya melihat di televisi, kemudian melihat di sosial media, mungkin kita semuanya juga merasa ya bahwa em, banyak orang-orang yang viral, banyak orang-orang yang dianggap besar dalam dunia, tapi sebenarnya mencontohkan yang tidak harusnya dilakukan oleh kita gitu sebagai seorang muslimah. Contoh misalnya ada di suatu siaran televisi dan juga di sosial media disampaikan bak bidadari artis ini berdandan seperti ini gitu ya. Saya lihat siapa ya, siapa, oh beliau gitu ya, beliau. Terus maksudnya bidadari gimana bagi dunia tuh ya, ternyata dandanannya terbuka, kemudian auratnya ditampakkan, kemudian tidak sesuai syariat dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh saja ya teman-teman ya. Dunia mengimajinasikan bidadari seperti itu ternyata. Padahal di Islam kan tidak seperti itu ya teman-teman. Sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan yang solihah. Sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita solihah gitu. Wanita solihah tentunya yang paling utama minimal tuh menutup aurat teman-teman semuanya. Menutup aurat pun juga ada anjurannya gitu ya sampai menutupi dada gitu teman-teman. Eh, Maka dengan hal-hal tersebut, tontonan-tontonan di media sosial yang semakin marak, semakin membuat seakan-akan kita yang menonton itu bias gitu ya. Mana yang bisa dijadikan teladan, mana yang tidak gitu. Jadi em, hal-hal itu setidaknya ketika kita menyadari bahwa apa yang di-up oleh media itu sebenarnya hal-hal yang memang membuat media itu semakin besar, yang terkadang tidak perlu untuk dijadikan pembelajaran, gitu teman-teman. Terkadang hal-hal yang buruk, hal-hal yang aib, bahkan ya, hal-hal yang penyiksaan, hal-hal yang lain sebagainya, berbagai hal lainnya dijadikan media itu di-up terus, up terus, up terus. Itu akhirnya membuat bias dalam diri kita. Sebenarnya yang harus saya contoh ini siapa ya? Sebenarnya yang harus saya jadikan teladan ini seperti apa ya, teman-teman semuanya. Dari latar belakang itulah akhirnya kita pengen teman-teman kita semuanya termasuk yang sedang menyampaikan, baik saya maupun ustazah lainnya, nanti sama-sama belajar dan murojaah lagi bahwa ada sosok-sosok teladan yang mungkin tidak di-up oleh media, ada sosok-sosok teladan yang mungkin kisah-kisahnya sering kita lalaikan karena seiring berjalannya waktu dewasa ini banyaknya kisah-kisah yang masuk di otak kita yang sebenarnya tak perlu jadikan teladan, teman-teman semuanya. Maka dengan adanya kajian, kita membahas tentang teladan muslimah-muslimah ini menjadi contoh untuk kita menjalani kehidupan sesuai.
apa yang mereka lakukan, apa yang ukti-ukti ya, apa bunda-bunda yang nanti dijelaskan itu lakukan di dunia tentang kesabarannya, tentang kedermawanannya, tentang ketakwaannya, tentang ibadahnya, tentang kesabaran dan lain sebagainya. Kalau kita tidak meng-up hal-hal tersebut, ya mungkin media juga tidak akan meng-up teman-teman semuanya. Gitu. Maka malam ini dijadikan malam belajar ya, diniatkan kita semuanya sama-sama belajar, diniatkan hatinya, diniatkan pengen berubah menjadi manusia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi saya selalu sampaikan ya santriwati rukun sebelum belajar doa dulu hatinya diluruskan niatnya, pegang dadanya, ya Allah. Bersihkan hati hamba dari niat-niat selain Engkau, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah niat hamba dari selain Engkau, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati hamba hanya terpaut kepada Engkau, ya Allah. Jadikanlah ilmu yang kami pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami muslimah-muslimah yang taat, ya Allah. Jadikanlah kami pecinta ilmu, ya Allah. Ya Allah, bismillah. Niat belajar. Bismillah. Gitu. Nah, malam ini kita bahas tentang Siti Maryam, teman-teman. Siti Maryam ini istimewa luar biasa, teman-teman semuanya. Beliau merupakan salah satu dari 4 sosok perempuan yang dijamin masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan mengenai wanita yang dijamin masuk surga. Beliau bersabda, sebaik-baiknya wanita surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imron, dan Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ahmad, Abu Ya'la, At-Tabrani, Abu Daud, dan Al-Hakim. Jadi nanti ketika kita dalam kehidupan ini setidaknya teman-teman seminimal-minimalnya kita pelajari empat muslimah ini. Apa apa yang ada dalam beliau, apa yang beliau lakukan di dunia sehingga sudah dijamin gitu ya masuk ke surga. Padahal surga itu adalah hal yang sangat luar biasa untuk dicapai ya teman-teman. Kita harus banyak eh, melakukan kebaikan-kebaikan di dunia, melakukan perintah Allah, menjauhi maksiat. Padahal ujiannya Masya Allah gitu teman-teman semuanya. Maka dihafal ya teman-teman. Kalau ditanya siapa em, perempuan-perempuan yang dijamin masuk surga, satu siapa? Bisa di-unmute sambil kita murojaah hafalan ya. Siapa perempuan yang dijamin masuk surga? Satu siapa? Khadijah. Khadijah, Fatim. Khuwailid. Ya Maryam dihafalkan juga ya. Khadijah binti Khuwailid. Ya. Kedua, Fatimah binti Muhammad. Asia Fatimah binti Muhammad. Ketiga, Maryam Maryam binti binti Imron. keempat, Asiyah binti Muzahim. baik. Nah, itu nanti ini sambil baca Asia nggak apa-apa. binti Tapi nanti Muzahim. kita bahas lagi ya. Oh, siapa sih 4 orang itu gitu ya. Tuh. Ya, ini ya bisa di screenshot nanti materinya akan dibagikan juga. Kemudian silakan sangat terbuka ya teman-teman. Biasanya santriwati screenshot kemudian dimasukkan ke story-nya, story WA untuk dibagikan. Karena mungkin itu salah satu langkah dakwah kita untuk mengajar. Mengajar nggak harus kita seperti ini kok teman-teman. Berdakwah itu dengan cara apapun, sekecil apapun berdakwah. Ya, sesederhana bagikan ini di story, nanti orang-orang jadi belajar. Itu ya. Nah, kita bahas tentang Siti Maryam teman-teman semuanya. Nah, kita bahas, ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu
mensucikanmu dan melebihkanmu di atas seluruh perempuan di semesta alam pada masa itu. Iya, Masya Allah teman-teman. Dari empat empat muslimah yang dijamin masuk surga ini, Masya Allah ya. Memang Siti Maryam ini adalah sosok muslimah yang memang dari sana ya, bakat udah dari sananya udah bertakwa kepada Allah gitu teman-teman. Jadi ada memang kita mengenal Allah karena memang dari pendidikan, ada juga yang dari sananya ya gitu teman-teman. Salah satunya adalah Siti Maryam ini. Memang Siti Maryam adalah perempuan yang dipilih langsung oleh Allah menjadi perempuan yang mulia. Nah, ada kisah dan sejarahnya Maryam. Kenapa teman-teman Siti Maryam ini sangat luar biasa gitu ya. Dijadikan sosok yang hebat di kalangan perempuan utamanya ya. Jadi Maryam itu tadi binti siapa? Binti siapa? Binti Imran. Binti Imron. Nah, Masya Allah. Nanti saya sesekali gitu ya, kita murojaah materi lagi. Nah, jadi Maryam binti Imron. Jadi Imron mempunyai istri bernama Hannah. Ya, Hannah. Kemudian Imron dan juga Zakaria ini ipar gitu teman-teman, ipar. Jadi Hana dan istrinya Zakaria ini adalah kakak adik. Kemudian dua-duanya dari Zakaria dan juga Imron belum dikaruniai seorang momongan. Jadi sampai di usia tua Imron belum dikaruniai momongan, kemudian Zakaria juga belum dikaruniai momongan. Dan kemudian Hannah, istri Imron itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jadi bernazar. Pada saat itu beliau bernazar seperti ini teman-teman. Ya Allah, jika nanti hamba dikaruniai seorang anak, hamba ingin anak itu sebagai orang yang mengabdi dan berkhidmat di Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Dan itu adalah nazar beliau ya teman-teman semuanya. Jadi beliau memang pengen sekali mempunyai anak, tapi diniatkan anak itu untuk menjadi pejuang agama Allah. Kalau bahasa sekarang mungkin marbotnya Al-Aqsa ya teman-teman semuanya. Tapi saya pengen menggarisbawahi teman-teman bahwa dewasa ini, akhir-akhir ini, atau bahkan sering kita menyepelekan profesi ataupun aktivitas sebagai marbot teman-teman semuanya. Marbot orang-orang yang membersihkan masjid, mengurusi masjid itu teman-teman. Tapi saya pengen ya para santriwati rukun dan juga para muslimah keluarga besar rukun punya cita-cita itu. Pengen menjadi orang yang mengurus masjid, pengen menjadi orang-orang yang memuliakan masjid. Jadi seorang marbot itu adalah sebuah profesi yang membanggakan gitu. Jadi bukan hal yang kita anggap sepele, kita jadi nomor dua kan, tiga kan gitu teman-teman. Karena bukan berarti marbot itu profesi yang kurang baik gitu teman-teman. Tapi adalah profesi yang sangat-sangat mulia, mengurus rumahnya Allah. Ya, maka dari itu Ibunda Maryam punya cita-cita itu, teman-teman. Pengen ketika nanti Allah izinkan punya anak, pengen jadi marbotnya Al-Aqsa, Baitul Maqdis gitu, teman-teman semuanya. Kemudian akhirnya em, Allah izinkan Hannah dan Imron anak, punya anak yang bernama Maryam gitu. Maryam. Dan saat itu di Al-Aqsa, jadi orang-orang yang membersihkan atau merawat Baitul Maqdis itu tidak boleh perempuan. Jadi bolehnya laki-laki. Maka dari itu, saat itu Maryam tentunya Hannah sedih ya teman-teman semuanya. Jadi belum bisa untuk anaknya menjadi pejuang di Al-Aqsa, di Baitul Maqdis. Dan saat itu Maryam itu sudah yatim, jadi saat di kandungannya Hana, Imron sudah meninggal dan kemudian dirawatlah oleh Zakaria. Dan kemudian oleh Zakaria izin kepada orang-orang yang menjaga di masjid itu untuk Maryam ini bisa masuk ke Al-Aqsa. Tidak menjadi marbot, jadi diberikan tempat khusus untuk Maryam di sana, tinggal di sana. Dan di sana, Masya Allah, teman-teman semuanya, karena saat itu Zakaria yang
adalah orang yang mengurus ya Al-Aqsa teman-teman semuanya. Dan Masya Allah di sana banyak sekali kejadian-kejadian yang teman-teman pernah dengar juga mungkin ya sebelum-sebelumnya bahwa Allah langsung yang berikan makanan kepada Maryam, minuman kepada Maryam di tempat itu ya. Di tempat itu yang bernama apa? Tempatnya Maryam itu tinggal tuh apa teman-teman namanya? Kalau teman-teman tahu, ada yang tahu? Mihrab. Mihrab. Oh, betul sekali. Mihrab ya. Dicatat ya teman-teman, mihrab. Nah, kita pernah tahu ya. Jadi tempat yang kecil itu, tempatnya Maryam itu belajar, tempatnya Maryam itu berzikir, tempatnya Maryam itu beribadah, itu namanya mihrab di dalam Al-Aqsa itu. Dan kemudian ini di luar dari topik pembicaraan kita, ini nasihat juga untuk para santriwati rukun, utamanya yang di kajian ini, bahwa diupayakan dalam rumah kita, di rumah kita, mau rumah kita seperti apapun teman-teman, ya, di kos-kosan kita, di kontrakan kita, ada tempat walaupun kecil untuk mihrab, tempat yang dikhususkan untuk kita ibadah kepada Allah. Nggak untuk yang lainnya, nggak untuk tempat makan, nggak tempat untuk kumpul-kumpul, nggak untuk tempat untuk belajar dan lain sebagainya. Tapi khusus untuk kita berduaan sama Allah. Nah, itu sebagai teladannya Maryam ya teman-teman semuanya, bahwa Maryam di tempat itu berzikir, kemudian sesekali tidur untuk istirahat sebentar, kemudian bangun tidur ada makanan dari Allah langsung, kemudian zikir terus, kemudian tidur lagi. Hari-hari Maryam seperti itu teman-teman semuanya. Maka itu untuk menjadi motivasi kita. Jangan sampai rumah kita ada 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat, atau bahkan ada liftnya tapi tidak ada mihrabnya. Ya, tidak ada tempat khusus untuk kita ibadah. Walaupun sekecil sajadah, ya, seluasnya sajadah saja, tapi sediakan teman-teman semuanya. Jadi ini mungkin nasihat yang selalu saya sampaikan ya kepada para santriwati rukun untuk ada mihrab di rumahnya. Jadi ini ada beberapa teman-teman yang baru masuk di rukun. Nah, mihrab itu adalah tempat untuk kita berduaan sama Allah, nggak digunakan untuk yang lainnya. Zikir, terus di sana baca Quran, di sana ibadah, terus di sana. Itu ya, teman-teman semuanya. Dan Maryam di sana ditempatkan di mihrab, teman-teman semuanya. Kemudian yang berikutnya, tadi kita udah bahas ya kisah awal mulanya sampai tadi Maryam di mihrabnya. Nah, kemudian saya pengen bahas juga kenapa ya Maryam ini luar biasa. Kenapa Maryam menjadi perempuan yang dipilih Allah. Ketika kita pengen bahas orang yang mulia atau sosok tokoh-tokoh yang mulia, jangan pernah kita lupakan orang tuanya. Jangan pernah kita lupakan ibundanya. Saya ulangi lagi, ketika kita membahas sosok-sosok mulia, tokoh-tokoh hebat, jangan pernah kita lupakan ibundanya. Pasti ada pendidikan dari ibundanya yang mempengaruhi mengapa orang itu bisa menjadi hebat, menjadi luar biasa, menjadi tokoh yang sangat luar biasa. Nah, hal yang dilakukan ibundanya Maryam Hannah ya, untuk Maryam adalah yang pertama memberikan nama yang baik. Ini nasihat ya untuk kita calon ibunda maupun yang sudah punya anak ya. Jangan pernah sepelekan memberikan nama kepada anak karena nama ini adalah hal yang luar biasa. Memberikan nama yang baik termasuk hak dari seorang anak ya. Salah beberapa hak seorang anak adalah diberikan ibu yang baik, kemudian nama yang baik. Dan memberikan nama yang baik tentunya perlu ilmu, teman-teman semuanya. Jadi nggak semudah kita pengen namanya ini, pengen namanya itu. Tapi kita harus punya makna. Kenapa nama-nama tersebut kita berikan kepada anak-anak kita. Ini penting ya untuk calon bunda yang sedang bingung memberikan nama anaknya. Karena saya sering datang ke lahiran teman-teman saya, kemudian belum diberikan nama. Jadi masih seminggu pun belum dapat nama gitu. Banyak gitu ya.
Saya sampai ini ya, tanya kok bisa belum diberikan nama? Ya belum kepikiran namanya gitu. Nah, ini juga penting untuk kita mempersiapkan nama untuk anak-anak kita gitu ya. Baik nama perempuan maupun nama laki-laki. Setidaknya kita mempersiapkan teman-teman. Kita mempersiapkan sejak dini. Apa nama-nama yang baik untuk anak-anak kita? Bisa nama-nama Allah dalam Asmaul Husna, silakan dipakai. Kemudian juga nama-nama nabi, silakan dipakai. Nama orang-orang solih dan solihah, silakan dipakai. Sahabat-sahabat nabi, silakan dipakai. Dan nama-nama itu yang bisa menjadi jati dirinya seorang anak ya. Jadi jangan sampai kita menyepelekan nama. Karena banyak mungkin teman-teman kita yang namanya seakan-akan em, kurang baik gitu ya. Banyak sekali. Saya tidak sebut namanya ya, tapi ada nama-nama yang memang em, kurang baik gitu ya secara arti. Dan akhirnya saya sampaikan bahwa eh, misalnya nama itu di bahasa Arab kan itu namanya bahasa Arab ya. Andaikan nama itu bahasa Arab yang di Indonesia kan artinya itu kurang baik gitu teman-teman semuanya. Jadi hati-hati dengan memberikan nama. Banyak teman-teman saya yang mungkin kita nggak hanya teman-teman saya ya, banyak orang-orang yang saya ketahui namanya itu terkesan Arab, ya, namanya terkesan Arab, tapi namanya itu diartikan Indonesia sebenarnya kurang baik gitu. Ada yang namanya hewan, kemudian ada yang namanya eh, akhir yang buruk dan lain sebagainya. Jadi berhati-hati dengan memberikan nama karena itu doa itu teman-teman semuanya. Dan jika perlu konsultasikan nama untuk anak-anak kita kepada orang-orang yang kita rasa memang dekat dengan Allah, guru-guru kita, dan lain sebagainya. Apakah nama ini sudah pantas untuk anak saya secara bahasa Arabnya cocok, dan lain sebagainya. Karena kesalahan itu akhirnya jadi fatal, teman-teman. Ya, jadi berikan nama yang baik untuk anak-anak kita, nama Asmaul Husna, nama Nabi, kemudian nama ulama, nama sahabat Nabi, dan orang-orang yang solih dan solihah. Tuh. Juga bisa diberikan nama Abdullah, hambanya Allah. Kemudian nama nama-nama yang dengan arti yang baik gitu. Kemudian pendidikan dari Bunda Maryam atau Hannah mendoakan dari gangguan syaitan. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 36 sampaikan bahwa maka ketika melahirkannya dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberi nama Maryam dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Nah, penting sekali kita ketika sekarang ya. Jadi pendidikan anak itu bukan ketika dia lahir, tapi pendidikan anak ya ketika kita single. Ketika bunda-bundanya belajar, maka kita sedang mendidik rahim kita menjadi tempat belajar. Kita sedang membangun rahim kita sebagai sekolahnya anak dari janin. Maka jangan sepelekan masa-masa single kita. Apabila di sini masih banyak teman-teman yang single, maka jangan sepelekan waktu-waktu kita mencari ilmu. Karena kita sedang membangun sekolah di dalam rahim kita. Karena rahim itu tidak bisa ucuk-ucuk atau tiba-tiba dibangun tempat sekolahnya. Tiba-tiba terisi, kemudian em, kemudian kita baru belajar, mungkin bisa aja teman-teman semuanya. Tapi kalau kita sudah diberikan Allah hidayah jauh hari sebelum kita diberikan janin di rahim kita, mengapa tidak? Maka belajar dari dini, bangun sekolah di rahim kita, tempat yang nyaman untuk belajar janin kita, itu teman-teman semuanya. Dan doakan juga, doakan ya, doakan rahim kita ya Allah, em, hamba hamba mohon em, janin yang kelak. Kalau engkau izinkan ada janin di dalam rahim hamba, maka hamba mohon lindungilah, lindungilah ia dari gangguan setan, kemudian anak cucunya, keturunannya, lindungi dari gangguan setan. Jadi itu perlu.
mendoakan terus teman-teman semuanya. Karena ada di dunia ini ya, ada dua orang yang ketika dilahirkan yang tidak diganggu syaitan. Yaitu yang pertama Maryam dan yang kedua Nabi Isa. Jadi setiap orang melahirkan bayi yang baru lahir itu pasti pernah disentuh setan gitu, jin ya, disentuh jin. Jadi kita selalu berdoa semoga anak-anak kita semoga dilindungi Allah dari gangguan-gangguan setan. Jadi jin setan itu berlomba-lomba untuk segera membisiki, untuk segera mempengaruhi makhluk-makhluk Allah yang sudah dilahirkan ya di dunia ini. Karena termasuk tugasnya ya, tugasnya dan juga janjinya. Janjinya untuk mengganggu manusia sampai akhir kiamat nanti. Tuh. Jadi yang pertama memberi nama yang baik, ya tadi pemberi nama yang baik. Maryam itu artinya penjaga ya pada saat itu penjaga karena bundanya pengen banget Maryam ini untuk jaga Al-Aqsa. Saya sampaikan ya kepada teman-teman semuanya, salah satu tanda keimanan ya, salah satu tanda keimanan adalah kecintaan kita kepada Al-Aqsa. Bisa dicatat, salah satu tanda keimanan adalah kecintaan kita kepada Al-Aqsa. Kalau kita cinta kepada Al-Aqsa berarti Allah jaga iman kita. Tapi kalau sampai kita tidak peduli kepada Al-Aqsa, kepada Palestina, berarti kita ragu, perlu dipertanyakan keimanan kita. Kalau kita tidak peduli dengan apa yang terjadi di Palestina, di Gaza, kita pertanyakan iman kita. Sebenarnya saya ini seorang muslimah atau enggak ya? Kenapa saya enggak peduli dengan keadaan saudara-saudari saya di Palestina? Bahkan saya untuk mendoakan mereka saja jarang. Nah, maka itu ya teman-teman, nasihat pada malam hari ini adalah jangan pernah berhenti lidah kita untuk Doakan. mendoakan saudara-saudari kita di Palestina. Jangan pernah berhenti tangan kita untuk menengadah mendoakan saudara-saudari kita yang Palestina, baik yang sedang berjuang maupun sudah syahid. Ya, itu teman-teman semuanya. Karena apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Doakan, kemudian sedekah, kemudian lain sebagainya. Kita dakwahkan juga tentang Palestina, merupakan bentuk dukungan kita kepada Palestina itu, teman-teman. Jadi jangan pernah kita menjadi orang yang diam kalau kita berbicara tentang perjuangan Palestina. Ya, dan maaf, jangan pernah kita acuh kepada apapun yang terjadi di Palestina. Setiap hari update terus, update terus. Saudara-saudari saya di sana lagi apa ya? Saudara-saudari saya sekarang di sana diapakan ya? Update terus dan doakan gitu. Maka upayakan beranda-beranda kita di Instagram ataupun di sosial media itu jangan pernah luput dari kabar tentang Palestina. Sekalipun algoritma algoritma membuat itu seakan-akan hilang. Satu persatu hilang, tapi pastikan orang-orang yang kita follow, pastikan orang-orang yang kita ikuti di sosial media adalah orang-orang yang speak up atau berjuang atas Palestina. Ya, karena itu sebagai salah satu tanda keimanan kita kepada Allah, yaitu dengan kecintaan kita kepada Al-Aqsa. Itu teman-teman semuanya. Kemudian yang ketiga apa yang dilakukan bundanya eh, Maryam. Yang ketiga mendoakan anak agar menjadi pejuang Allah. Ya, pejuang agama Allah ya teman-teman semuanya. Ibunda Hana itu pengen banget, yang pengennya sampai pengen banget gitu ya. Karena belum dikaruniai momongan, pengen gitu ya. Pengen nanti anaknya bisa menjadi pejuang agamanya Allah gitu, ngabdi di Al-Aqsa. Maka ini ya nasihat juga untuk teman-teman kita semuanya yang lagi single, kita proyeksikan proyeksikan punya visi misi ke depan kita ketika Allah izinkan kita punya anak, kita pengen anak kita menjadi pejuang agama Allah di bidang apa? Ya, di ranah mana? Itu teman-teman semuanya. Jadi misalnya saya pengen anak saya menjadi diplomat yang kemudian nanti bagian masuk ke instansi internasional dan membela Palestina. Itu misalnya ya.
Kemudian saya pengen anak saya menjadi seorang dokter. Ketika nanti jadi dokter, ketika ada kesempatan untuk merawat orang-orang di Palestina, saya pengen kirim dia ke Palestina, misalnya itu teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai kita tidak punya visi misi proyeksi anak kita di masa depan. Lahir ya lahir aja, dibesarkan ya dibesarkan aja, ngikut aja arus. Akhirnya kita nggak punya kurikulum dalam mendidik anak. Mau saya bawa kemana anak saya ini? Mau saya jadikan apa anak saya ini? Gitu. Jadi ayo kita calon-calon muslimah, bunda-bunda semuanya, atau yang sudah jadi bunda, kita proyeksikan anak kita menjadi pejuang agama Allah di bidang mana. Nah, saya pengen anak saya kelak menjadi pengajar di Mekah, pengajar Al-Quran di Mekah, gitu ya. Jadi ya mulai dari sekarang eh, sudah harus diajarkan Al-Quran dari dini, kemudian bahasa Arab, kemudian cari-cari info bagaimana menyekolahkan anak di Mekah, kemudian dan lain sebagainya. Dengan adanya seorang bunda yang visioner, punya proyeksi masa depan terhadap anak-anaknya, maka dia akan berusaha step by step mengatur apa yang akan saya lakukan untuk anak saya. Kemudian komunikasi juga dengan suaminya ya, apa ke depan yang akan kita lakukan. Itu teman-teman. Mendoakan anak agar menjadi pejuang Allah. Nah, tadi kita review lagi bagaimana pendidikan ibundanya Maryam, Hana. Nomor satu, Memberi nama yang baik, betul, memberi nama yang baik. Dua, mendoakan Mendoakan dari supaya terhindar dari gangguan setan. betul. Mendoakan semoga terhindar dari gangguan setan. Yang ketiga, mendoakan anak Ya, agar karena menjadi Doakan pejuang anak pejuang, menjadi agama. pejuang Allah. menjadi pejuang Masya Allah, agama Alhamdulillah. Allah. Nah, itu ya, itu nasihat untuk kita semuanya, termasuk yang bicara juga teman-teman. Nah, kemudian kita bahas lagi kisah ya, sebuah kisah. Maryam ini adalah sosok yang sangat menjaga diri, menjaga kesucian dirinya, sangat-sangat menjaga kesucian dirinya. Bahkan dalam hidupnya, dalam sebuah kisah pernah disampaikan bahwa dalam hidupnya Maryam ini hanya tahu tiga laki-laki gitu ya, kenal hanya tiga laki-laki. Yang pertama adalah Imron, ayahnya, kemudian Zakaria yang merawatnya, kemudian yang ketiga Isa. Saking menjaga dirinya, takut gitu, nggak mau untuk deket-deket sama laki-laki. Jadi untuk kita ya selaku yang single, ini banyak juga ya teman-teman di sini saya lihat yang single, mari jaga diri kita dari segala macam maksiat yang seakan-akan dianggap biasa, maksiat yang seakan-akan dinormalisasi dalam kehidupan kita. Hati-hati sekali ya, hati-hati. Bahkan ya saya sampaikan di awal ya, terkadang role model yang ditampilkan oleh media berlawanan dengan syariat. Jadi hati-hati, nggak ada tuh di dalam Islam tuh pacaran sebelum nikah. Jadi nggak ada. Jadi jangan sampai kita terbuai dengan maksiat yang dinormalisasi. Jaga harga harga diri perempuan, jaga harga diri kita sebaik-baiknya. Karena kita begitu mahal. Kita begitu mahal perempuan-perempuan, makanya dianjurkan untuk badannya, tutup badannya dengan hijab ya penutup, jilbab yang baik, dan kemudian hindari interaksi-interaksi yang tidak perlu dengan laki-laki. Kemudian jika memang terpaksa harus berinteraksi dengan laki-laki dengan sebaik-baiknya interaksi, tak perlu tambahan lain-lainnya. Boleh beberapa beberapa bidang kita memang boleh ya bertemu dengan laki-laki ya. Beberapa bidang misalnya bidang pendidikan. Boleh seorang guru laki-laki mengajar kepada murid perempuan. Kemudian dalam bidang kesehatan, boleh seorang dokter laki-laki mengobati pasien perempuan. Jadi pintar-pintarnya kita menjaga diri teman-teman semuanya.
Kemudian juga dalam perdagangan juga diperbolehkan untuk adanya komunikasi dengan laki-laki dan perempuan, asalkan jaga diri, gitu teman-teman semuanya. Hati-hati dengan syaiton yang terkadang membisiki dengan cara-cara yang logik ya. Gak apa-apa lah, cuman sebentar. Gak apa-apa lah, cuman komunikasi gini doang. Gak apa-apa lah, gitu. Hati-hati, gitu ya. Hati-hati. Karena satu langkah sama setan nanti diarahkan lagi. Itu untuk yang belum menikah. Nah, tidak dipungkiri juga yang sudah menikah juga jaga diri dengan baik-baik, jaga diri karena ya banyak sekali hal-hal yang memang menjadi celah-celah untuk manusia khilaf. Maka dari itu selalu minta pertolongan Allah untuk dijaga kesucian kita, kehormatan kita sebagai seorang perempuan, baik yang belum menikah maupun sudah menikah. Yang belum menikah diniatkan menjaga kesucian diri untuk nanti diberikan kepada calon suami ya, suaminya kelak. Kemudian yang sudah menikah diniatkan untuk menjaga kesucian diri, untuk menjaga kehormatan suaminya. Itu teman-teman semuanya. Jangan sampai eh tergoda hal-hal yang terkadang logika itu masuk. Ya, setan terkadang masuknya ke logika. Oh ya, nggak apa-apa ya, sedikit, nggak apa-apa, cuman segitu, dan lain sebagainya. Nah, di media-media sekarang kemarin kan juga viral ya. Ini sebuah film ya, sebuah film. Saya nggak nonton, tapi saya mempelajari di sosial media dan em, pernah mengisi sekilas ya tentang materi itu ya. Walaupun itu bukan ranah saya ya, tapi pengen sharing-sharing aja, dapat sharing-sharing para santriwati rukun. Ya, intinya yang menjaga diri itu bukan hanya perempuan, laki-laki pun juga menjaga diri gitu. Jadi sama-sama mendoakan, sama-sama mengingatkan, baik istri mengingatkan suami, baik suami juga mengingatkan istri untuk jaga kehormatan diri gitu. Perempuannya jaga kehormatan diri, tutup tutup semua badannya dengan hijab, kemudian laki-laki jaga pandangan matanya supaya tidak melihat yang tidak perlu dilihat. Gitu teman-teman. Terkadang hal-hal sederhana ya yang pengen saya sampaikan. Saya terkadang menyampaikan hal-hal sederhana ini momennya ya pas kajian ya, kajian atau ketemu dengan santriwati rukun ataupun teman-teman yang lainnya. Sederhana sekali. Kita sebagai ibu-ibu nih atau ukti-ukti nih ketika sedang jemur, jemur pakaian misalnya ya, sedang jemur pakaian di luar, kemudian terkadang pakai daster aja, kemudian pakai jilbab langsung masuk. Nah, padahal jemur pakaian tuh kan kadang buka ini ya, buka apa ke atas gini, ke tiangnya jemuran gitu. Nah, terkadang sininya tersip ini terbuka gitu, teman-teman. Saya pernah lihat gitu ya. Ya, gitu sayang banget tangannya kelihatan gitu. Di ya pas lagi jalan-jalan gitu ngelihat ibu-ibu yang lagi jemur pakaian kemudian berjilbab. Jilbabnya panjang ya, jilbabnya panjang tapi pas jemur sininya buka gitu kan. Ya kelihatan gitu. Jadi ya hati-hati itu ya. Terkadang hal-hal kecil yang kita sering remehkan gitu. Padahal kalau kita pelajari ya, kalau kita pikirkan ya, itu nanti kalau ada misalnya laki-laki lewat, itu kan teringat ya, tetap terlihat dan teringat. Jadi menjaga aurat itu bukan hanya di dalam rumah ya, bukan hanya di luar rumah ya, tapi di sekitar rumah pun juga kita jaga aurat. Bahkan di dalam rumah kalau ada tamu pun ya kita jaga aurat gitu ya. Jadi jangan karena ini di rumah saya, akhirnya ya bebas aja ya udah pakai mukena selesai gitu. Tapi ada titik-titik yang terlihat, itu kan sayang sekali gitu. Kemudian yang kedua, misalnya kita sedang menyapu halaman, menyapu halaman ya. Nah, em, mungkin sudah syar'i ya ketika kita nyapunya gitu ya. Tapi ingat bahwa aurat wanita itu juga sampai kakinya, teman-teman semuanya. Jadi nggak apa-apa kita pakai sandal jepit, tapi plus kaos kaki.
Lah, Ustazah ribet lah Ustazah. Masa nyapu aja pakai kaos kaki gitu kan. Teman-teman semuanya. Ya Allah, teman-teman, sesuatu itu kita anggap ribet karena kita belum menjalankan saja. Belum menjalankan dan juga belum terbiasa. Tapi kalau kita udah coba, gitu ya, coba pakai, kemudian kita jalankan, ya insya Allah dimudahkan Allah, nggak ribet. Itu ya. Itu dua contoh ya, jemur pakaian, kemudian jaga saat nyapu gitu ya. Ada lagi nih yang saya pengen sampaikan ke teman-teman ya. Mungkin di sini banyak santriwati baru yang baru masuk di rukun. Misalnya dulu ketika vaksin ya, vaksin ya. Pas vaksin itu saya ngelihat pas antrian ya. Pas di antrian, ya Allah, kok vaksinnya di tempat umum gitu kan? Kok nggak masuk ke ruangan, ada hijabnya atau gimana gitu kan? Ya Allah, saya deg-degan banget saya ngelihat kan. Saya ngelihat banyak ibu-ibu yang berjilbab buka hijabnya, kemudian dibuka sininya kan, di sebelah sininya terus disuntik vaksin. Saya tuh benar-benar deg-degan teman-teman saat antri itu. Ya Allah kan kelihatan lengannya, walaupun sedikit, sedikit sekali gitu. Nggak ada hijabnya gitu. Ya Allah deg-degan banget gitu kan. Ya Allah kok nggak ada penutupnya, nggak di ruangan gitu. Padahal itu kan yang antri laki-laki perempuan, teman-teman itu terlihat sekali. Ternyata tidak hanya di tempat saya vaksin, di tempat-tempat lainnya semuanya ya terbuka, nggak ada tempat tertutup untuk vaksin. Ya udah, ibu-ibu semuanya ya gini terus buka kayak gitu kan. Astagfirullah gitu. Terus akhirnya saat itu saya bingung sekali. Saya bingung sekali gitu. Em, karena pas itu saya vaksinnya sendirian. Akhirnya saya bilang ke dokternya, ke ke bidannya ya, ke bidannya, Bu, saya nggak bisa buka buka gini, boleh nggak di tempat tertutup gitu. Oh boleh boleh gitu. Ya nggak apa-apa kita sampaikan aja. Jadi tempat tertutup dah gitu. Walaupun ya udah eh, perjuangan untuk menjaga daripada nanti Allah marah gitu ya. Hal-hal yang kita anggap remeh. Nah, jangan sampai kita buat Allah marah terhadap hal-hal yang kita anggap remeh. Tuh, bisa dicatat ya teman-teman. Kemudian next. Nah, Maryam itu kan menjaga kesucian dirinya sangat 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 menjaga. Nah, kemudian Allah Allah berikan suatu keistimewaan yang selalu diingat sepanjang masa dan akan turun-temurun diingat-ingat terus oleh umat Islam ya, bahwa Maryam mengandung ya, punya anak tanpa suami. Jadi langsung diberikan Allah anak hamil saat itu. Saat itu terkejutlah Maryam padahal tidak pernah komunikasi dengan laki-laki, tiba-tiba hamil. Dan akhirnya beliau tentunya menangis, dituduh, dituduh oleh orang-orang di sekitar sana. Gimana kamu berzina ya? Kamu gini, kamu gitu. Semuanya, semuanya menghujat Maryam. Padahal kamu dari keluarga yang baik-baik, Imron yang baik, kemudian Hanah yang baik, yang terjaga dari zina. Mengapa anaknya seperti ini? Dan akhirnya em, Maryam sangat sedih dan mengasingkan diri. Maka Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Jadi, ke tempat yang jauh, kemudian saat itu, em, saat mau melahirkan, saat mau melahirkan Nabi Isa, kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Nah, mengapa Maryam ini termasuk perempuan yang istimewa ya teman-teman semuanya? Karena beliau ini diuji dengan sangat-sangat berat ya. Menjaga kesucian diri, kemudian diberikan Allah anak tanpa suami, kemudian difitnah,
bahkan melahirkan sendiri ya teman-teman. Dan saat melahirkan itu sakit, di sini pasti bunda-bunda yang sudah mempunyai anak tahu ya rasanya melahirkan. Dan saat itu Maryam pernah hampir putus asa. Ya, putus asanya sampai menyampaikan seperti itu. Ya, betapa baiknya aku mati sebelum ini. Dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Nah, hampir putus asa, wajar dengan cobaan-cobaan yang menimpanya. Tapi Allah punya kisah yang indah setelah kesedihan-kesedihan. Yakinlah gitu. Kemudian Maryam akhirnya kembali ke daerahnya dan akhirnya dihujat lagi. Tapi di dalam Al-Quran disampaikan bahwa diamlah gitu, diamlah. Walaupun orang-orang menghujatmu, diam, gak usah komentar apa-apa. Ya, itu teman-teman semuanya sampai akhirnya yang berbicara siapa? Yang berbicara anaknya Nabi Isa. Jadi dalam keadaan kecil itu udah bisa bicara. Bicaranya bukan mama, mama gitu. Bicaranya nggak gitu, bukan kata ya, mama, mama. Tapi bicaranya itu adalah berdakwah, teman-teman semuanya ya. Nah, teman-teman bisa baca di eh, Quran tentang dakwahnya Nabi Isa. Ketika dia masih kecil sudah bisa berdakwah. Itu teman-teman semuanya. Nah, kita cari hikmah dari kisah Maryam. Yang pertama adalah menjaga kesucian diri. Baik yang sudah menikah maupun belum menikah ya, teman-teman semuanya. Ada golongan orang-orang yang dilindungi Allah. Ada 7 golongan. Bisa dicatat, 7 golongan yang dilindungi Allah. Yang pertama adalah imam yang adil, pemimpin-pemimpin. Bagi siapapun teman-teman di sini yang mempunyai amanah sebagai pemimpin, jadilah manusia yang adil. Kemudian yang kedua, pemuda yang tunduk dan dengan beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya digantungkan di masjid, yaitu selalu senang beribadah ke masjid. Yang keempat, 2 orang laki-laki yang berkumpul untuk ibadah dan berpisah juga karena Allah. Keenam, seorang laki-laki yang takut melanggar perintah Allah saat digoda oleh perempuan. Keenam, orang yang merahasiakan sedekahnya. Ketujuh, seorang yang saat mengingat Allah takut akan siksa api neraka. Nah, di sini berkaitan dengan kesucian diri adalah nomor 5. Seorang laki-laki yang takut akan melanggar perintah Allah saat digoda oleh perempuan. Jadi, em, menjaga kesucian diri ini adalah sebuah perjuangan ya, sebuah jihad yang luar biasa teman-teman semuanya. Kesucian diri, baik perempuan maupun laki-laki berjuang untuk menjaga kehormatan dirinya. Dan ketika rasa-rasa itu, nah ini mungkin ya, biasanya saya ceramahnya di teman-teman ini, eh, di MT, Majelis Taklimnya SMA yang mulai eh, virus merah jambu ya. Ketika anak-anak udah mulai suka sama lawan jenisnya, kemudian timbul kasmaran dan lain sebagainya, itu wajar. Jadi perasaan puber wajar. Jadi udah mulai tumbuh rasa suka nih sama laki-laki itu, sama perempuan itu. Maka itulah pentingnya kita untuk selalu belajar dalam kajian-kajian ya. Kajian-kajian, jadi kita tahu bahwa berpacaran sebelum nikah itu sama aja zina. Ya, zina itu dilarang sama Allah. Dan hal yang dilarang Allah ketika kita lakukan, maka Allah akan mengazab, marah pada kita. Nauzubillah, teman-teman semuanya. Nah, maka ketika udah ada rasa itu dan juga diimbangi dengan ilmu, kita jadi bisa mikir, bisa-bisa mengendalikan perasaan itu supaya tidak menggebu-gebu. Itu teman-teman. Maka penting sekali manusia itu berilmu. Karena manusia yang tidak disibukkan dengan ilmu akan disibukkan dengan perasaan. Ya, manusia yang tidak disibukkan dengan ilmu akan disibukkan dengan perasaan. Ini terus sakit hati, terus kemudian em, misalnya bucin, terus ya. Akhirnya perasaan yang mendominan. Logikanya kurang. Maka dengan ilmu kita ngisi otak, kemudian hikmah kita ngisi hati.
gitu. Jangan pernah lupakan ilmu dan carilah hikmah dari setiap kisah. Ya. Kemudian yang kedua, apa hikmah dari kisah Maryam? Yang kedua, menyendiri untuk menenangkan diri. Kita pernah sedih, semuanya pernah sedih, pernah dapat ujian dari Allah. Nggak apa-apa kita menyendiri. Nggak apa-apa kita menyendiri di dalam kamar. Jauh dari hiruk pikuk dunia, keramaian dunia nggak apa-apa. Kita untuk menenangkan diri, jeda dulu. Mungkin kita perlu evaluasi diri, perlu kita em, beristighfar kepada Allah, perlu kita untuk merenungi diri yang selama ini mungkin lalai kepada ibadah kita. Mungkin Allah sedang uji kita karena kesalahan kita, atau uji kita karena memang takdir kita, gitu teman-teman semuanya. Jadi nggak apa-apa ketika kita sedih kita menyendiri, tapi jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Tadi Maryam langsung kembali lagi ke daerahnya. Jadi nggak lama-lama dia jauh pergi ke tempat yang jauh, menyendiri nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, berdiam diri sejenak. Ya, di dalam Al-Quran disampaikan ketika itu Allah menyampaikan pada Maryam untuk diam. Udah, ketika orang-orang menghujat kamu, mengomentari kamu, kemudian memfitnah kamu, melakukan hal-hal yang tidak enak didengar, diam. Kita nggak usah komentar. Udah diam. Nah, maka sekarang ukti-ukti bunda semuanya yang sekarang sedang mendapatkan ujian dari Allah, dapat komentar negatif dari orang, difitnah, dan lain sebagainya, diam. Udah. Karena nanti Allah sendiri yang akan buka. Allah sendiri yang akan buka dari semua kebenaran-kebenaran akan dibuka sama Allah. Itu teman-teman semuanya. Nah, gimana sih kita untuk caranya gapai mimpi ya? Tadi kan kita udah cari hikmahnya ya. Nah, kenapa saya masukkan materi slide tentang menggapai mimpi? Menggapai mimpi ini karena em, teringat dari antusias semangatnya Hannah ya, ibundanya Maryam yang pengen banget punya anak pejuang agamanya Allah gitu ya. Jadi menginspirasi saya membuat topik ini bahwa mimpinya Hannah ya terkabul ya. Pengen banget punya anak yang menjadi pejuang agama Allah, bahkan cucu yang menjadi nabi. Ya, insya Allah. Nah, kita belajar dari Hannah, ya, bagaimana sih cara menggapai mimpi atau goals tujuan hidup supaya tercapai? Yang pertama, libatkan Allah. Libatkan Allah dalam setiap mimpi kita. Mimpi kita. Contoh misalnya, saya pengen pintar, gitu ya. Saya pengen pintar. Jangan berhenti sampai saya pengen pintar saja, tapi panjangkan niat kita. Ya Allah, saya pengen pintar supaya nanti saya jadi dokter. Ketika saya jadi dokter, saya pengen buka rumah sakit gratis untuk orang-orang yang tidak mampu. Nah, jadi ada mimpi yang akhirat gitu ya. Jadi mimpinya akhirat gitu teman-teman semuanya. Kemudian lagi, ya Allah saya pengen em, kaya misalnya ya. Saya pengen kaya. Jangan berhenti di situ teman-teman. Ya Allah, berkahilah hamba, berilah hamba, lancarkanlah rezeki hamba sehingga hamba bisa sedekah lebih banyak. Sehingga hamba bisa menyalurkan infak lebih banyak ke pondok. Sehingga hamba bisa beli Al-Quran yang banyak untuk dipakai para penghafal Quran. Itu teman-teman. Jadi libatkan Allah dalam setiap mimpi-mimpi kita. Apapun itu. Sekecil apapun aktivitas kita. Ya Allah, saya pengen makan. Udah jangan berhenti sampai makan. Ya Allah, saya pengen makan supaya nanti saya kuat ketika nanti saya ngisi kajian. Jadi perutnya nggak lapar. Kayak gitu. Maka kita mulai evaluasi diri kita. Ya Allah, terkadang saya punya mimpi, tapi berhenti di dunia. Jadikanlah hamba setelah kajian ini, ya Allah, punya mimpi yang mimpinya akhirat, walaupun dilakukan di dunia. Itu ya, teman-teman. Mimpi akhirat yang dilakukan di dunia. Ya, teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua, jangan khawatir. Jangan khawatir. Maksudnya jangan khawatir itu adalah
Jangan punya mimpi, tapi karena ikut-ikut tren. Ikut-ikut tren. Wah, trennya lagi ngetren jadi hafizah nih, ikutlah gitu. Ah, tren nih lagi eh, tren apa gitu ya, ikutlah gitu dan lain sebagainya. Akhirnya ganti-ganti mimpi terus gitu, ganti-ganti mimpi terus, nggak kuat dalam satu mimpi. Nah, beda ini dengan orang yang berazam. Orang yang berazam tuh gimana teman-teman? Satu mimpi, tapi dia totalitas di dalamnya. Benar-benar mendoakan mimpi itu terus gitu. Kemudian mengikhtiarkan mimpi itu terus gitu. Ketika ada yang lainnya nggak membuat kita gagal fokus gitu ya. Pengenlah cari ini, pengenlah ini juga, pengenlah ini juga. Satu, jadiin dulu gitu. Jadiin dulu. Jadi jangan menjadi orang yang khawatir. Khawatir itu adalah orang-orang yang khawatir ada tren ini ikut, khawatir ada tren ini ikut. Udah fokus kalau pengen jadi orang yang bisa hafal Al-Quran, ya fokus di situ, fokus perbaiki tahsinnya, fokus hafalan Al-Quran, fokus ngajinya. Bismillah gitu. Bismillah. Terus nanti ada kursus apalagi, ikut lagi. Akhirnya kepecah-pecah gitu teman-teman. Tapi bukannya nggak apa-apa kita banyak kegiatan, cuman fokus satu mimpi diraih dulu, gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga, cemburu berat. Apa ini maksudnya cemburu berat, teman-teman semuanya? Cemburu berat tuh pengen gitu ya, pengen banget, pengen yang pengen banget. Jadi misalnya saya pengen menjadi penghafal Al-Quran, saya pengen banget kayak Syekh. Misalnya, saya pengen banget kayak Syekh Misyari Roshid yang baca Al-Quran bagus banget. Ya Allah, pengen banget baca Al-Quran sebagus ini, ya Allah, gitu. Nah, itu gak apa-apa, cemburu pada hal-hal yang kebaikan, gitu. Tapi diikhtiarkan totalitas, totalitas. Nah, cemburu berat sama, Hannah itu pengen banget anaknya bisa seperti Zakaria. Zakaria yang mengurusi Al-Aqsa. Nah, akhirnya pengen banget tuh mendoakan ya Allah semoga anakku bisa juga. Ya Allah, mudahkanlah menjadi pejuang Al-Aqsa gitu. Jadi cemburu berat nggak apa-apa, tapi dalam ranah kebaikan dan jangan pernah khawatir ketika cemburu sama ini, cemburu lagi ini, cemburu ini. Nggak cukup cemburu satu, diniatkan istiqomah di sana. Itu teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. 1 jam setengah ya, teman-teman masih stay. Alhamdulillah kita selesaikan kajiannya dengan Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan juga silakan sesi tanya jawab bagi teman-teman yang mau bertanya. Masih hadir nggak? Atau udah bubuk? Silakan bagi yang mau bertanya, sharing-sharing boleh. Masih hadir teman-teman? Boleh sharing-sharing. Sambil teman-teman tanya di kolom chat boleh. Raise hand juga boleh. Saya pengen cerita apa ya, motivasi. Motivasi dari kisahnya Maryam juga. Ini tadi saya pilih tilawahnya adalah Quran Surah Al-Baqarah 216. Itu menjelaskan tentang boleh jadi apa yang kita senangi Allah nggak suka. Dan boleh jadi apa yang tidak kita senangi itu yang terbaik untuk kita dari Allah. Dan Allah tahu dan kita nggak tahu. Nah, ini relate dengan ceritanya Maryam tadi, berhubungan ya. Mungkin saat itu Maryam tuh sedih ya, sedih merasa nggak suka. Kenapa udah jaga kehormatan, kemudian dapat ujian. Padahal ternyata dari sana lahirlah, dari rahim itu lahirlah sosok yang luar biasa, Nabi Isa. Kemudian dari kisahnya itulah yang menjadi inspirasi sepanjang hayat. Yang saat itu Maryam yang nggak tahu setelah kejadian kesedihan ini ada apa. Ya saat itu wajar sedih, saat itu wajar menangis.
Tapi yakinlah teman-teman ya, kita memaknai kisahnya Maryam. Kalau sekarang kita lagi sedih, oleh, misalnya diuji oleh teman kita, suami, anak, orang tua, ataupun kerabat kita, ataupun apapun diuji sakit juga, yakinlah Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita. Kita nggak tahu setelah kesedihan ini ada apa. Yang terpenting adalah positive thinking dan positive feeling kepada Allah. Itu teman-teman semuanya. Silakan Uti Inggar. Ya, Ustazah, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya kepada Ustazah. Menurut Ustazah, gimana caranya agar kita tidak takut untuk bermimpi? Kan kadang kita bermimpi itu apa ya, kayak ketinggian gitu, Ustazah. Tapi gimana ya? Gimana cara biar kita nggak takut untuk bisa berjuang gitu, Ustazah? Ya, Kan Masya kadang ada perasaan Allah. kayak insecure atau gimana gitu kalau lihat orang lain yang udah lebih sukses daripada kita, seperti itu. Uti Inggar mau cerita? Cerita apa Ustazah? Nggak ada. Iya, apa Jadi yang kasih ditanyakan? motivasi dari Ustazah Tirta, gimana kira-kira seperti Iya, itu. biar saya jawabnya ini lebih detail dari cerita. Cerita nggak ada. Oh, enggak. Nggak banyak jawab Ustazah. Misalnya Mungkin Uti Inggar. eh, Ustazah, ya, Iya. boleh saya Sumira, boleh menyambung dari Ukti Ifat. Oh iya, Mungkin iya. seperti ini kali, apa mungkin kita itu seperti saya kali gitu ya, mungkin banyak sebetulnya. Kadang kan kita nih takut ada sih punya mimpi, tapi seperti Usti Ifat tadi itu takut untuk menggapai mimpi itu karena terlalu banyak kekhawatiran gitu ya. Mungkin kita khawatir nanti ini nggak apa-apa ya untuk si ini gitu, atau ini kita sanggup nggak ya gitu, atau ini nanti eh, apa efeknya gitu. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu yang akhirnya tuh kadang membuat kita takut untuk melangkah seperti itu. Mungkin seperti itu ya Uti Indar. Iya, Iya, Masya Allah. ya seperti itu. Ya, saya pengen sebenarnya dengar cerita realnya. Oh, Gak mungkin apa-apa kalau mau lebih, curhat. ya. Mungkin kayak gini sih Ustazah. Misalnya Heeh. contoh ini ya, kayak teman saya misalnya dia punya privilege lah dari orang tuanya atau dari apa. Sedangkan saya tuh istilahnya belum ada gitu Ustazah. Terus istilahnya untuk menggapai itu jadi butuh usaha yang lebih eh, banyak gitu. Meskipun ya sebenarnya sama-sama susah gitu, sama-sama berjuang. Cuman kan ya pasti beda gitulah istilahnya. Itu sih Ustazah. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Terima kasih Uti Inggar. Pertanyaannya ini relate ya, mungkin teman-teman juga merasakan gitu ya. Gimana sih supaya kita berani bermimpi, nggak insecure atau khawatir dengan keadaan kita, teman-teman semuanya. Teman-teman, kalau saya ini ya, pernah dapat nasihat dari guru saya bahwa bermimpi itu nggak apa-apa tinggi. Bahkan mimpinya kita sampai bikin kita takut, gemeter, merinding gitu dengan mimpi kita. Bahkan lebih baik diketawain orang lain, berarti mimpi kita udah pantas kita impikan gitu teman-teman semuanya. Nggak apa-apa kita punya mimpi, mimpi karena nggak ada yang nggak mungkin gitu teman-teman. Saya ulangi ya, tidak ada yang tidak mungkin, nothing impossible. Jadi nggak ada yang nggak mungkin selama Allah memang izinkan, kemudian kita juga ikhtiarkan gitu teman-teman semuanya. Karena pertama ya, pertama teman-teman, nggak ada yang nggak mungkin. Semuanya atas izin Allah dan atas takdir kita. Kalau memang takdir bisa dirubah dengan ikhtiar dan doa teman-teman. Doa terus, ikhtiar terus. Jangan pernah berhenti. Nasihat dari guru saya adalah ketika mimpimu tidak mampu membangunkanmu sholat tahajud, berarti mimpimu kamu nggak serius terhadap mimpimu. Saya ulangi ya. Ketika mimpimu tidak mampu membangunkanmu untuk sholat tahajud, maka kamu tidak benar-benar serius terhadap mimpimu. Itu teman-teman semuanya. Jadi kita cek gitu ya.
mimpi kita udah bisa berhasil membangunkan kita tahajud atau belum sih? Berarti kalau kita belum bisa bangun tahajud, berarti kita nggak serius pada mimpi kita. Jadi tidak ada yang tidak mungkin selama Allah izinkan, dan rubahlah takdir dengan doa dan ikhtiar. Jangan pernah tinggalkan tahajud. Kemudian yang kedua, teman-teman semuanya, setiap manusia itu sama di hadapan Allah, yang membedakan adalah takwanya. Setiap manusia itu ditakdirkan sama semuanya di hadapan Allah kecuali takwanya. Maka nggak perlu kita minder dengan orang-orang yang memang sudah punya, dilahirkan dengan privilege, kelebihan-kelebihan tertentu, keuangan, kemudian sosialnya, ekonominya, politiknya, kebudayaannya, dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, kita dari start yang berbeda, tapi saya punya mimpi, finishnya kita mungkin sama gitu, mimpinya. Nggak apa-apa, saya bangga dengan jalur jalur saya, kamu bangga dengan jalur kamu. Itu teman-teman semuanya. Nah, itu mungkin jawaban secara umumnya ya. Tapi saya pengen, tadi saya sebenarnya di otak saya itu sambil mikir ya, mau kisah yang mana ya yang saya sampaikan ya. Karena banyak banget kisah-kisah perjuangan para sahabat-sahabat Nabi untuk menggapai mimpi. Jadi tadi saya yang mana ya, gitu ya. Yang pertama tadi tentunya ya Hannah ya, Ibunda Maryam, sesuai dengan topik materi malam ini tentang Maryam, dengan keadaan yang sudah tua, teman-teman, punya mimpinya itu. Mungkin saat itu kalau misalnya ada kata insecure ya insecure dengan yang masih muda-muda. Ya masih muda berarti masih bisa tuh untuk dikaruniai momongan, sedangkan udah tua mana bisa gitu. Mungkin saat itu bisa aja insecure teman-teman semuanya, tapi tetap berdoa terus, nggak pernah lelah berdoa, terus berdoa. Maka balik lagi ya ke tadi ya, tidak ada yang nggak mungkin. Kemudian doa dan ikhtiar untuk merubah takdir. Nah, itu kisah yang Bunda Hana. Kemudian yang kedua, saya pengen cerita tentang Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini kalau kita berbasis usia, ya. Kalau tadi yang berbasis ini ya, tentang usia juga ya. Usia karena Hana sudah tua, kemudian cita-citanya pengen punya anak pejuang agama Allah. Ini juga berbasis usia, tapi usia muda. Nah, di sini teman-teman, ini salah satu motivasi saya ya dalam menjalani hari-hari ya. Dan juga memotivasi anak-anak muda bahwa jangan pernah kita menganggap usia muda itu sebagai pembatas kita nggak bisa berkarya atau berdakwah. Selama kita mau semangat, kita mau belajar, kita mau ikhtiar sungguh-sungguh doa kepada Allah, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Muhammad Al-Fatih dalam usia 19 tahun sudah membebaskan Konstantinopel. 19 tahun. Ya, dia punya mimpi itu. Tapi diikhtiarkan, dipilih pasukan yang terbaik, kemudian juga nggak pernah berhenti dalam beribadah, menguasai strategi perang, dan lain sebagainya. Kalau misalnya insecure, pasti saat itu Muhammad Al-Fatih juga insecure, khawatir. Karena ngelihat pendahulu-pendahulunya, orang-orang yang hebat-hebat, sudah tua-tua, ya, sudah matang dan tua, mungkin ya, yang sudah berjuang membebaskan Konstantinopel, tapi belum bisa. Kalau kita berbicara insecure, pasti saat itu Muhammad Al-Fatih juga insecure. Pendahulu-pendahulu aja nggak bisa usia segitu. Saya masih belasan tahun. Tapi kan optimis. Nasihat dari guru saya adalah seorang muslim, muslimah tidak mengenal pesimis. Muslim, muslimah hanya kenal namanya optimis. Itu, teman-teman semuanya. Kemudian kisah yang ketiga, ini kisahnya menggapai mimpi, relate ya, menggapai mimpi tapi lebih ke perjuangan. Saat itu ada perang teman-teman di zaman Rasulullah, ada perang, kemudian saya jadi ini ya terharu ketika mengingat kisah ini. Perang kemudian semua ada aturan, semua laki-laki harus ikut berperang. Yang jaga rumah adalah perempuan dan anak-anak. Jadi jangan sampai ada laki-laki di rumah. Semuanya ikut perang. Tuh, teman-teman semuanya.
Semuanya taat ya kepada Rasulullah, apapun yang disampaikan Rasulullah semuanya taat. Semua laki-laki berperang meninggalkan istrinya, anaknya, bismillah jihad gitu ya. Bismillah jihad. Ternyata ada di dalam satu rumah saudara kembar yang mana tidak punya kaki dua-duanya. Di dalam suatu rumah ada saudara kembar yang tidak punya kaki dua-duanya. Tapi mereka pengen patuh dengan perintah Rasulullah. Ayo berperang. Semua laki-laki harus keluar dari rumahnya untuk berperang. Dan akhirnya apa yang dilakukan dua laki-laki itu, teman-teman? Mereka nggak punya kaki. Akhirnya mereka saling mengangkat. Jadi berpelukan gitu, mengangkat. Gitu. Saya saya baca kitabnya, ya, kitab kisah itu. Saya tuh membayangkan teman-teman ya. Ya Allah, gimana ya Allah itu? Jadi mereka berpelukan, kemudian saling mengangkat menuju medan perang. Itu teman-teman salah satu contoh. Itu mungkin ya bisa dikaitkan dengan perjuangan mencari mimpi. Ya bisa saja mereka saat itu insecure dengan kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk perang. Tapi perintah Rasulullah semua laki-laki itu harus keluar dari rumah untuk perang. Akhirnya mereka, Bismillah ya, dengan kondisi kita, apa ini yang kita bisa lakukan? Ayo angkat, angkat, yuk pelukan, angkat. Jadi ngangkat gitu. Set, set, gitu. Ya Allah, dari kisah itu juga memotivasi saya bahwa nggak ada yang nggak mungkin. Yang kedua, ubahlah takdir dengan doa dan ikhtiar. Peluang insecure itu banyak, peluang minder itu banyak. Tapi dengan kita mendengarkan kisah-kisah pendahulu-pendahulu kita, kita jadi tahu bahwa Muslim dan Muslimah tidak dilahirkan untuk pesimis. Muslim dan Muslimah dilahirkan untuk menjadi pemenang yang optimis. Itu teman-teman semuanya. Mungkin itu Uti Inggar, semoga memotivasi. Ya Ustazah, jazakillahu khair atas motivasinya. Ya Allah, ya amin wa iyakum. Itu Bu Sumira, itu mungkin ya, kalau relate juga dengan pertanyaan Bu Sumira. Iya. Ya. Ya Allah, Alhamdulillah. Mungkin ada yang mau tanyakan lagi. Ini tadi di kolom chat ada Bu Siti Aisyah. Bagaimana pengen banget anak berhijab? Putrinya usia berapa ya Bu Aisyah? Bu Aisyah hadir. Sudah dewasa dan bekerja, sudah ya seorang saintis dan pergaulannya terbatas. Dia hanya menggeluti bidangnya saja, tapi saya sudah sampaikan, dia terima apa yang saya sampaikan. Mama doain aja, katanya gitu. Saya nggak tahu alasannya apa gitu loh. Alasan yang mendasar. Saya juga berusaha untuk tidak melukai hati dia gitu. Anak saya 2 perempuan, tapi yang satu berhijab, yang satu tidak. Gitu. Lingkungan kerja dia jarang ketemu orang banyak karena dia kerjanya di lab gitu. Jadi apapun yang saya sampaikan, saya selalu berintegrasi dengan bagaimana kuasa Allah, bagaimana kehidupan kita yakin bahwa Allah itu tahu kita gitu. Saking kesalnya saya banyak bicara, dia bilang begini, Mama, emang yang jamin surga untuk saya itu apa, katanya. Gitu. Jadi ini kan tantangan berat buat saya secara pribadi. Doa, tapi saya selalu setiap hari itu saya doakan. Semoga Allah melindungi kamu dari kejahatan, dari kemusyrikan, dan tetaplah beriman. Saya bilang takut pada Allah. Cuman takutnya ini saya belum korek gitu ya. Kan dengan salah satunya takwa itu kan berhijab. Itu pemikiran saya gitu. Ini bagaimana caranya saya gitu. Dia tahu keinginan saya luar biasa seperti itu gitu. Cuman belum terkorek gitu. Apa sih alasan yang mendasar gitu. Gimana ya Ustazah? Masya Allah, Siti Aisyah. Saya ini membayangkan menjadi ibu ya. Ya Allah.
Ya, semoga Bu Siti Aisyah selalu dimudahkan Allah dalam upaya dan menjalankan perannya sebagai seorang ibu. Amin, amin. Saya sampai ambil, saya kutip ayat Quran. Ya, saya kan kaji ikut pengajian sana sini. Saya kutip, saya share ke dia gitu. Makasih Mama, gitu aja jawabnya. Gitu. Nah ini mungkin gimana ya cara me- menggugah gitu loh. Dia tahu gitu. Orang saya sampaikan ayatnya kok gitu. Di sini mungkin hatinya ya yang apa yang membuat dia begitu gitu. Tapi dia tidak juga berpakaian buka-buka, tidak. Dia tidak. Dia pakai selalu tertutup gitu, hanya tidak pakai kerudung gitu. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Semoga dakwahnya Bu Siti Aisyah dikuatkan oleh Allah. Amin, amin. Ya. Kita ambil kisah ya. Sebenarnya kisah-kisah eh, Rasulullah, kemudian kisah-kisah Nabi, sahabat-sahabat Rasulullah sudah memberikan kita gambaran bahwa banyak pembelajaran yang kita bisa ambil. Karena apa yang mereka pendahulu-pendahulu kita alami akan terjadi di masa-masa depan dengan konteks yang berbeda. Itu teman-teman semuanya. Lingkungannya sih berhijab, teman-temannya berhijab gitu. Insya Allah. Misal di dalam kisah-kisah itu ada beberapa kisah-kisah berdakwah di keluarga. Kita bisa jadikan hikmah di dalamnya. Yang pertama dakwah kepada ayah, seorang ayah ya, dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya yang sebagai pemahat berhala, pembuat berhala, dan berjuang berjuang terus untuk berdakwah, tak pernah lelah hingga akhirnya dibakar, dibakar di api. Kemudian yang berikutnya ada kisah istri yang berdakwah kepada suami. Siapa? Istri yang berdakwah pada suami? Bukan istrinya Fir'aun. Masih ya, Bang? Betul, istrinya Fir'aun. Jadi itu Iya, kisah untuk memotivasi. Jadi yang pertama kisah Nabi Ibrahim untuk memotivasi seorang anak yang berdakwah kepada orang tuanya agar terus berjuang karena haknya, karena eh, karena hidayah itu adalah haknya Allah. Hidayah adalah haknya iya, Allah. iya, Tugasnya manusia ikhtiar untuk berdakwah. Gitu. iya, iya. Kemudian ada kisah juga tadi istri yang berdakwah pada suami. Kemudian ada kisah yang siapa ya? Orang tua berdakwah kepada anak. Siapa? Kisah orang tua yang berdakwah pada anak. Nabi Hud. Nabi Hud. Ada lagi? Ibrahim kepada anaknya mematuhi. Banyak ya Nabi Hud. Ada lagi Nabi Nuh ya, yang mungkin beberapa teman-teman Ya, sudah ketahui ya. Nabi Nuh berdakwah kepada istrinya, kemudian juga berdakwah kepada anaknya, kayak gitu. Tapi nggak pernah dengan cara yang kasar, selalu dengan lemah lembut, selalu berdoa. Karena hidayah adalah haknya Allah. Jadi kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasulullah itu menjadi dasar kita untuk tahu bahwa kalau kita sekarang sedang diuji sesuatu, kita baliknya itu ke kisah yang mana? Nah, misalnya kisah Nabi Ibrahim. Oh, Nabi Ibrahim ketika menghadapi ayahnya itu seperti apa? Kita buka lagi kisahnya, kita dengerin kajian tentang kisahnya. Kayak gitu, teman-teman semuanya. Nah, juga kita bisa belajar ya dari Nabi Nuh yang saat itu memang diuji ya, diuji dengan istrinya yang tidak patuh, kemudian anaknya juga yang tidak patuh, tapi terus berdakwah gitu, berdakwah terus. Tapi hikmahnya adalah sabar dalam berdakwah. Sabar dalam berdakwah, hidayah adalah haknya Allah. Allah Gitu. ya.
Sabar dalam berdakwah, hidayah adalah haknya Allah. Manusia cuman ikhtiar, itu teman-teman semuanya. Ada kisah yang mungkin lebih dekat dengan kita ya, karena ini kisah nyata. Em, teman saya bercerita bahwa berjuang untuk agar orang tuanya itu mau sholat, mau sholat, tapi berjuang model apapun dia udah apapun ya, cara-cara apapun dilakukan untuk agar orang tuanya bisa sholat. Bahkan pernah cara-cara apapun yang cara kurang baik juga dilakukan, cara yang sangat baik juga dilakukan. Salah satunya dia eh, datang ke radio, datang ke radio minta tolong untuk ini pertanyaannya dibacakan nanti ketika radionya itu mulai dan ketika radionya itu nyala nanti akan disetel di rumahnya kayak gitu. Jadi pertanyaannya itu gimana ya biar orang tua saya mau sholat gitu. Intinya kayak gitu. Dan itu radionya dinyalakan ya di dekatnya orang tuanya supaya orang tuanya dengerin dari kajian itu. Itu salah satu ikhtiar teman saya ya agar orang tuanya mau sholat dan lain sebagainya. Berjuang sampai akhirnya dewasa, kemudian sudah kuliah, menikah, dan punya anak besar-besar, belum sholat orang tuanya, sampai di titik ketika orang tuanya sedang di rumah sakit, beliau cerita ke saya bahwa ketika di rumah sakit itu orang tuanya nangis ke beliau, kemudian bilang, "Eh, ajarin aku sholat dong, ajarin sholat." Ya Allah. Gitu. Nah, akhirnya ya diajarin sholat oleh anaknya kayak gitu ya. Ajarin sholat, tapi yang dasar-dasar gitu ya, setidaknya pernah melakukan sholat hingga Allah eh, ambil ambil orang tuanya gitu, meninggal dunia. Dan dari kisah tersebut saya menangis ya. Ya Allah, hidayah itu benar-benar hak Engkau ya Allah. Tugas kami hanya berdakwah. Bahkan mungkin Engkau berikan hidayah ketika sakaratul maut. Gitu. Karena yang Engkau catat tuh bukan tentang hasil dari dakwah kami, tapi proses kami berjuang dalam berdakwah ini. Gitu. Saya sampai ya Allah, jadi orang tua kamu udah bisa sholat, udah bisa walaupun cuma sekali. Gitu. Terus Allah panggil kayak gitu. Jadi, oh ya Allah. Jadi waktu hidayah kita nggak ada yang tahu itu haknya Allah banget gitu ya. Kita sebagai orang orang luar ya, kita minta hidayah kepada Allah untuk orang tua kita, untuk anak kita, teman-teman kita. Bahkan jangan pernah letih untuk minta hidayah untuk diri kita, gitu ya. Tuh, makanya saya memberikan nama rukun ini Rumah Quran Nur Hidayah karena harapannya semoga Allah berikan hidayah, cahaya hidayah di hati kita. Karena seiring berjalannya waktu kita ketemu banyak orang, akhirnya kita belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Kalau kita nggak minta hidayah nggak lurus, betul. Makanya kalau ada kajian dipaksakan ikut, kalau ada kelas dipaksakan ikut. Maksa diri itu sebagai ikhtiar dapat hidayah. Gitu. Maksa diri ikhtiar untuk dapat hidayah. Hidayah itu juga dijemput ya teman-teman. Kalau untuk diri sendiri ya, kalau kita pengen dapat hidayah dijemput. Jangan kita hanya, aku nunggu hidayah nih, nunggu hidayah kapan ya hidayah datang gitu ya. Kapan ya? Ya harus ada ikhtiar jemputnya gitu. Misal ya di diri kita ya, kalau Allah em, misalnya ngaji kita belum lancar, terus kita nggak doa nih ke Allah, ya Allah berikanlah hamba hidayah supaya hamba hamba bisa bisa belajar Al-Quran supaya ngajinya lancar gitu. Nah, itu berdoa dan juga ikhtiar jemput hidayahnya, ikut kelas Quran gitu. Doa dan ikhtiar. Jangan hanya berharap, ya Allah kapan ya hidayah supaya aku digerakkan kita baca Al-Quran gitu. Jadi jangan jangan berharap saja nunggu hidayah. Hidayah dijemput dengan ikhtiar dan doa. Itu kalau untuk diri kita sendiri. Tapi kalau untuk orang lain juga doa juga
ya doa kita doakan orang lain dan juga ikhtiar. Ya, ikhtiarnya hidayah untuk orang lain adalah dari dakwah kita. Gitu. Dakwah kita kepada orang lain secara langsung. Kemudian dakwah orang lain kepada orang yang kita tuju. Tuh. Misal, orang yang punya otoritas kepada orang yang kita dakwahin ini siapa? Nah, kita datengin, kita minta untuk dakwahin orang ini. Saya belajar dari teman-teman saya ya yang berdakwah kepada orang tuanya. Mereka datengin misalnya pamannya, mereka datengin kakeknya untuk nasihatin gitu. Bahkan mereka datengin teman-temannya orang tuanya yang punya otoritas, yang didengerin gitu, yang didengerin. Eh, jadi oh gitu ya, berarti kita harus hadirkan orang-orang yang punya otoritas pada orang yang kita dakwahin. Bisa temennya atau suaminya dan lain sebagainya. Itu. Terus jangan pernah lelah mengajak. Jangan pernah lelah mengajak. Misalnya ikhtiar lainnya ya. Misal ikhtiar lainnya. Teman saya ya, dari teman saya. Teman saya itu membelikan orang tuanya mukena dan sarung. Jadi orang tuanya kan kaget ya. Kan nggak pernah sholat. Dikasih sama anaknya hadiahnya mukena dan sarung. Ya, memang belum sholat pas itu ya. Tapi setidaknya itu ikhtiar anaknya, gitu. Dibelikan, ini hadiah ulang tahun untuk mama, ini hadiah ulang tahun untuk papa, atau anniversary. Pas buka, mau kena, gitu. Padahal kan nggak sholat. Gitu. Jadi mungkin ya bisa ngajak hidayah ya, ngajak dakwah orang dengan membelikan eh, jilbab untuk orang-orang kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Misalnya pendidikan untuk anak ya, anak yang dari kecil. Di rukun kan ada rukun kids ya. Rukun kids dan adik-adik memang belum berjilbab. Belum berjilbab. Tapi saya nggak maksa mereka berjilbab. Adik-adik kalau ke rukun kids berjilbab gitu. Enggak. Di rukun kids tuh anak-anak yang nggak berjilbab boleh boleh masuk, boleh ngaji di sini gitu. Jadi nggak apa-apa. Nah, tapi ikhtiarnya adalah dengan ngajak mereka misalnya Dek, ini ngaji dulu yuk, gitu. Dek, kakak ada hadiah untuk kamu. Apa gitu ya. Oh, dikasihlah kain, kain penutup, jilbab, kayak gitu. Hanya mereka setidaknya merasakan nikmatnya jilbab. Setelah dipakai, ih kamu cantik sekali, kamu gini, gitu. Oh iya kak, ya. Akhirnya istiqomah, misalnya di sini berjilbab. Walaupun di luar masih lepas jilbab, nggak apa-apa, kayak gitu. Itu mungkin ya Bu Siti Aisyah semoga bermanfaat ya tadi ya. Syukran Ustazah. Ya, mungkin Insya bisa Allah. diberikan jilbab untuk anaknya. Iya. Mm-mm. Dikasih hadiah ulang tahun ataupun apa gitu ya, hijab gitu. Mukena Ya. oh, gitu ya. Tuh dan lain sebagainya yang gerakkan hati Allah. Tuh mungkin Ukti semuanya ada yang mau ditanyakan lagi? Aman. Masya Allah teman-teman bertahan 2 jam ya. Alhamdulillah. Semoga Allah ridhoi telinga kita, mata kita menjadi saksi kelak di akhirat. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang Maryam. Mungkin teman-teman Ya. bisa tulis, em, Ya. boleh tulis, boleh on mic juga. Apa sih yang teman-teman insight, apa yang teman-teman dapatkan pada kajian malam ini? Insight itu pembelajaran apa yang teman-teman bisa nanti ke depan akan praktekkan dalam kehidupan? Bisa ditulis, bisa di on mic. Supaya setelah kajian kita nggak hanya sekedar mendengarkan, tapi melaksanakan. Silakan. Mungkin Bu Siti Aisyah mau memulai. Untuk Maryam radhiyallahu an itu di sini adalah perjuangannya, apa namanya, kesabaran dalam menghadapi ujian itu luar biasa. Berarti kan sepanjang waktu. Karena dari orang tuanya sendiri dia apa
kelahirannya itu orang tuanya sudah mendoakan, gitu kan, sudah mendoakan agar anakku ini kuat di dalam, dan sudah diniatkan akan menjadi pejuang lah gitu ya. Terus sudah diniatkan itu dan ternyata Allah berikan ujian yang luar biasa, dan sepanjang hayat, bukan sepanjang hayat ya, separuh kehidupan dia sampai punya anak, bahkan dia juga menghadapi bagaimana anaknya, kesabarannya yang tanpa batas gitu deh, seperti itu. Itu yang saya tangkap. Tetap berusaha, tetap berikhtiar. Masya Itu Allah. yang saya tangkap. Masya Allah. Terima kasih Bu Dan Aisyah. Ya, ya. Mungkin teman-teman yang lain mau menyampaikan? Uti Elsha? Ya izin Ustazah. Ya, silakan. Maaf nggak om kan. Nggak apa-apa. Ini apa ke itu ini ya, ya sama kayak Ibu Siti Aisyah tadi, kesabarannya dan keyakinannya untuk bisa menjaga diri dengan baik dan tertutup itu. Dia ada di kalangan semua orang yang yang apa ya, yang apa setan-setan yang ngajak dan ya. macam-macam itu dia bisa menjaga diri dengan baik, dan itu yang susah kita praktekin sampai sekarang saja. Sedangkan Siti Mari apa Bunda Maryam aja bisa kayak gitu. Oh, ya, semangat kita menjaga diri ya. Iya, kepintarannya untuk menjaga diri dan kesuciannya itu saya. Mm-mm, Ya, terima betul. kasih Ustazah. Ya, Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Nah, mungkin ada yang lain di Bu Siti Aisyah kesabaran, kemudian Uti Elsha menjaga kesucian diri. Ada lain? Uti Anita, Uti Aini, boleh nggak apa-apa teman-teman. Kayak dari Uti Citra. Muslim muslimah harus optimis, tidak kenal pesimis, dan Allah menakdirkan malam ini biofis. Oh ya, insya Allah, alhamdulillah, tuh ya teman-teman. Muslim muslimah itu kenalnya optimis, nggak kenal pesimis, tuh teman-teman. Nah, udah tiga nih yang kita pelajari: kesabaran, menjaga kesucian diri, optimis. Apalagi, silakan, mangga teman-teman. Mm-mm. Melibatkan Allah di setiap ikhtiar. Ya, betul. Melibatkan Allah dalam setiap ikhtiar kita. Jangan pernah terlewat kalau yang ini ya, teman-teman. Semuanya, semuanya. Tuh. Waalaikumsalam, Uti Ruli. Tuh. Ada lagi nih, nambah satu biar genep 5. Oh, kok genep 5? Ganjil 5. Apa? Silakan Bu Juliani. Bu Juliani masih hadir. Bu Estri. Bu Estri masih hadir. Oh, Bu Juliani. Ya, silakan Bu Juliani. Oh, tadi on mic. Bu Estri hadir. Ya, Afwan, Zah. Oh ya, Bu Juliani. Silakan Bu Juliani. Afwan, Zah. Ini lagi masih di tahfiz temennya anak, jadi di luar, Zah. Oh gitu. Iya ya, nggak apa-apa Bu. Baik. Siapa ya? Satu lagi nih. Ini dari Bu Semira ya. Ikhlas dan berpikiran positif atas ketetapan Allah. Nah, Masya Allah, poin. Poin sekali nih ya. Ikhlas, ridho, itu. Jangan pernah berhenti untuk minta Allah ridho kepada kita dan kita ridho kepada takdirnya Allah. Dua itu.
Allah ridho sama kita ridho pada takdirnya Allah. Jangan pernah tanyakan mengapa saya. Kenapa saya ya Allah? Kenapa saya ya Allah? Gitu. Kenapa harus saya? Tapi fokus aja Allah menakdirkan ini kepada saya, berarti Allah percaya sama saya menanggung ini. Mungkin orang lain lebih-lebih gitu. Itu teman-teman semuanya. Ya, baik kita sudah dapat 5 pembelajaran ya dari teman-teman. Jadi nanti series muslimahnya ini metodenya seperti ini ya. Kita sharingkan kisahnya, hikmahnya, kemudian teman-teman tanya jawab maupun cerita curhat. Kemudian yang ketiga, teman-teman kita tutup dengan insight atau pembelajaran yang teman-teman dapatkan. Gitu ya. Itu kita akhiri dengan hamdalah. Insya Allah Alhamdulillah. minggu depan, kalau Allah izinkan ya, insya Allah Sabtu depan Lanjut. kita akan bahas siapa ini yang kedua, Hadijah. Khadijah atau Asiyah atau Fatimah? Khadijah aja Ustazah. Ya, Hadijah. insya Allah kita bahas Khadijah, ya, insya Allah nanti di, Dirutinin aja setiap hari Sabtu Ustazah kalau bisa. iya insya Allah. Allah. Yang penting teman-teman hadir dan juga dibagikan ke teman-temannya. Jadi Ya. Insya dakwahnya meluas ya teman-teman semuanya. Tuh kita akan bahas hari ini kita sudah bahas Maryam. Jangan lupa didakwahkan seluas-luasnya kepada teman-temannya tentang kisah Maryam ini. Kemudian nanti insya Allah minggu depan kita bahas Khadijah. Masya Allah ya, ini penting sekali nih juga untuk bunda-bunda yang sedang berjuang mendampingi suaminya. Ya, gimana Bunda Khadijah ini begitu setia dan juga begitu tangguh mendampingi seorang Rasulullah dengan cobaan yang luar biasa. Itu ya. Tidak yang pedagang baiknya. Mm-mm. Tapi kita juga bahas nih masa singlenya Bunda Khadijah supaya jadi pembelajaran untuk teman-teman yang single. Betul. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, kita bisa on cam untuk foto 1 kali aja. Cukup 5 detik on cam untuk kenangan kelas Maryam. Ini masih ditunggu. Satu, ya Bu Juliani silakan, Bu Sumira silakan. Oke, sudah ya. Oke, 1, 2. Sudah, alhamdulillah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Syukur wabarakatuh. Ustazah. Ustazah. Hmm. Izin